punya Alam Sutra juga. Hmm. Oh, jadi Iya, kita iya. kayak stasi gitu, tapi bukan stasi di sekolah kita misalnya. Iya, iya. Pernah soalnya. Ah, oke. Oh gitu. Ketahuan banget ya gue anak bolang ya. Nyamperin-nyamperinnya gereja gitu. Kalau Cistesia ini apa namanya? Sebenarnya usianya berapa? Tidak poin sekali. Langsung. Aku kelahiran Nggak sopan nih. 86. Iya. Siapa tahu nih ada toko kita nih yang ganteng di sini juga. Pan. Tokonya udah nikah lagi. Pan. Si Edo ngoper-ngoper, tahu-tahu dia jalan ntar. Kalah gue mah baik. Kan gue bilang gue nggak mau ngelangkahin lu. Gak baik. Tahu ngoper-ngoper, tahu-tahu lu yang udah kesana duluan. gebetnya cepet banget. Ini masih Enggak soal lah, wanita gue ini. mau baik jadi orang. Soal wanita. Udah kita mulai ini udah lewat tuh kan 1 menit. Oke, Ya. oke. I'm on Eternal Patrol dulu ya. Baik, teman-teman selamat malam, shalom. Shalom. Rasanya dapat berjumpa dengan teman-teman semua lagi ya di hari Rabu ini. Tentunya teman-teman dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita apapun kondisinya yang kita hadapi, permasalahan apapun, tapi kita tetap sukacita di dalam Tuhan Yesus. Nah, sebentar lagi kita akan segera memulai pertemuan Bible Study kita pada malam hari ini dengan temanya itu adalah rejected for second and for second ya, iya. Ya. Rejected but not forsaken. Oh iya, rejected but not forsaken. Iya. Ditolak tapi tidak ditinggalkan. Oke. Oke, sebelumnya seperti biasa kita akan menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus bertahta di atas pujian-pujian umatnya. Jadi teman-teman mari nyatakan suaramu, nyatakan imanmu dengan memuliakan nama Tuhan. Boleh di-share screen-nya? Pak Jeffrey. Sudah ada? Oke. Ya. Nyanyi ya semua ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu aku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Nyatakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhindari. Kita percaya Tuhanlah yang menguatkan kita. Mari sama-sama kita menyatakan kembali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur, ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita awali dengan tanda kemuliaan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang kami muliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, kalau pada saat ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih bisa merasakan udara yang begitu segar yang bisa kami hirup, panca indera kami yang masih berfungsi dengan baik Tuhan Yesus. Orang-orang yang kami kasihi, kami bisa lihat dengan penuh kesehatan, dengan sukacita ya Tuhan. Begitu banyak Tuhan Yesus kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau telah berikan kepada kami dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tapi kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau di dalam kehidupan ini kami merasa masih kurang bersyukur Tuhan. Masih merasa kurang cukup, masih merasa kurang puas ya Tuhan Yesus. Masih begitu banyak keinginan yang kami inginkan, yang kami rasa Engkau tidak dan belum mengabulkan doa kami Tuhan. Padahal di balik itu Tuhan, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Kau telah berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kepada saat ini kami masih kesempatan untuk bisa belajar mengenal firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Engkau telah mengirimkan anak-Mu terkasih Kristesia Tuhan Yesus untuk hadir bersama kami Tuhan Yesus. Di mana saat sebentar lagi Tuhan Yesus anak-Mu ini akan memberikan pengajaran tentang firman-Mu Tuhan. Memberikan sharing firman Tuhan Yesus. Semoga Engkau selalu Tuhan Yesus memberkati Kristesia Tuhan Yesus. Semoga bibir lidahnya Tuhan Yesus menyatakan kuasa-Mu, sehingga apa yang boleh keluar dari mulut bibir Tuhan ialah berasal daripada Tuhan sendiri. Jadilah kami hamba-Mu yang terkasih, yang rindu dan haus untuk mendengarkan firman dan pengajaran pada saat ini Tuhan Yesus. Dan kami boleh sungguh-sungguh menghayati setiap pengajaran yang boleh kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang masih dalam perjalanan ataupun yang masih bekerja Tuhan yang belum bisa bergabung bersama kami. Semoga berkat Allah kemurahan-Mu Engkau selalu menyertai mereka senantiasa di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah beracara Tuhan sama kami saat ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa belajar dengan baik untuk sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang sekarang sepanjang segala abad. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, Bunda Maria Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Santo Santa Pemimpin kami, doakanlah kami. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silakan Kristesia. Oke, shalom sekali lagi teman-teman. Senang sekali nih ketemu anak OMK San Mare. Mungkin curhat sedikit ya. Aku to be honest agak surprise ya waktu di kontak sama si Remy. Karena biasa kan kalau aku dapat apa ya dipanggil untuk melayani itu biasanya di persekutuan doa. Ini pas si Remy cerita ini OMK kok really serius OMK, maksud aku jarang loh. Maksud aku even anak
anak-anak PD pun itu yang bener-bener mau mendalami Bible itu jarang. Jadi aku senang banget sebenarnya bisa apa ya, malam ini bisa gabung dalam komunitas ini Bible study, karena minimal aku menganggap kita punya kesamaan nih, karena sama-sama senang belajar Bible gitu ya. Oke, saya teman-teman seperti teman-teman lihat, Stacia Oliviana, biasa dipanggil Stacia. Aku puji nama Tuhan dipercayakan sebagai pewarta diutus dari BPK PKKKAJ mewakili paroki Alam Sutra Gereja Santo Laurentius. Nah, malam ini aku mendapat kesempatan untuk membagikan nih apa yang sedikit banyak yang aku tahu kepada teman-teman, dan aku yakin di sini kita sama-sama belajar. Jadi aku kebetulan yang malam ini aku sampaikan, aku sudah lebih dulu pelajarin mungkin. Tapi bisa jadi teman-teman pun nanti pada saat melihat materinya, oh aku udah pernah nih, nggak apa-apa, nanti kita coba saling sharing, saling memperkaya ya. Oke, aku akan coba mulai share screen dulu sebentar ya. Terus ini kita modelnya bisa langsung, kalau nggak ngerti bisa langsung tanya atau gimana ya, Remy ya? Tanya jawabnya nanti setelah sesi Cici, kan 1 jam, baru nanti 15 menit tanya jawab. Habis itu 20-30 menit kita sharing. Sharingnya langsung di sini? Sharingnya nanti akan dibagi dalam bentuk breakout room. Nanti bahan sharingnya itu dari materi yang kita bawakan. Cici bawakan. Oke. Kalau misalnya amit-amit nggak sampai 1 jam, aku nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. It's okay ya? Nggak apa, it's okay. Oke. Tanya jawabnya yang lebih panjang biasanya. Waduh. Oke. Ini materinya judulnya seperti tadi udah disampaikan sama Remy, Rejected but not forsaken. Jadi ditolak tapi tidak ditinggalkan. Nah, malam ini kita belajarnya kenapa aku angkat ini? Sebenarnya aku punya cukup banyak materi. Cuma kemarin pada saat si Remy menceritakan tentang komunitas ini, entah yang terlintas dalam pikiran saya, ya, mau aku bawain itu, yang aku mau share ke teman-teman itu adalah ini. Karena si Remy sempat cerita, biasanya dalam Bible study pada umumnya itu lebih banyak membahas perjanjian baru. Nah, kebetulan aku ini pencinta perjanjian lama. Dan ini salah satu yang aku mau share ke teman-teman. Kenapa aku mau share? Karena mungkin satu, perjanjian lama itu tidak terlalu banyak digemari orang. Terus kedua, di perjanjian lama pun yang biasa banyak dibahas itu Abraham lah, Musa lah, tokoh-tokoh besar, nabi-nabi besar. Nah, ini aku akan mengangkat, nanti kita akan sama-sama lihat, seorang tokoh yang mungkin namanya rejected ya, kalau dari judulnya ya. Mungkin dia kecil lah, dan mungkin tidak terlalu dianggap, tapi kita bisa belajar banyak dari dia. Oke, nah ini yang melatar belakangi banyak dari kita itu yang mungkin nggak usah jauh-jauh dalam komunitas ini mungkin pernah mengalami dibully, ditolak, dibeda-bedakan, diabaikan, atau mungkin amit-amit ya hampir dibunuh ya, atau mungkin diharapkan tidak pernah ada. Seperti kayak, aduh kamu nih anak yang karena kecelakaan nih, istilahnya kebobolan, akhirnya muncul, atau pernah pada saat mungkin dalam kandungan hampir pernah diaborsi. Itu juga salah satu bentuk ditolak, teman-teman. Terus bentuk penolakan juga yang biasa itu karena kegagalan atau kita belum mencapai sesuatu yang kita harapkan. Jadi kayak atau bahkan biasa orang yang sudah sukses pun gara-gara kesuksesannya dia ditolak. Jadi sebenarnya cukup banyak latar belakang orang-orang tuh berada dalam posisi rejected. Nah, kira-kira kalau kita dalam posisi pribadi-pribadi yang contoh-contoh yang aku sebut tadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, malam ini aku mau kita sama-sama belajar dari satu tokoh yang kita akan sama-sama pelajari dari Kejadian 29. Nah, teman-teman kita coba buka Bible kita. Kejadian 29 ayat 15 sampai 30.
9, 15 sampai 30. Oke. Di sini aku mau minta satu orang untuk bantu saya baca. Nah, mungkin di sini si Jeffrey ya. Nanti kita bergantian, Jeff, bacanya. Jadi kamu ayat ganjil, aku ayat genap. Jadi kamu duluan nih karena 15 ganjil. Silakan, Jeff. Kejadian 29 ayat 15 sampai 30. Ya. Kejadian 29 ayat 15 sampai 30. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku. Engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah padaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban aku genap. Oke. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub pada Laban, berikanlah kepadaku bekal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya lah Lea. Tetapi pada waktu malam diambilnya lah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Jilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel, aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Oke, teman-teman, malam ini kita akan sama-sama belajar tentang, bisa tebak? Jeng jeng jeng. Tadi kita ada lihat beberapa tokoh. Kira-kira teman-teman, kita akan membahas siapa nih malam ini? Coba dong jawab di chat room. Aku mau lihat. Ada yang mau coba tebak? Nggak ada pengurangan poin kok. Rahel dan. Oke. Ada lagi mungkin yang mau coba tebak? Oke, nanti kita tebak-tebaknya sampai 3 jam kemudian ya. Jadi langsung aja nih. Teman-teman, yang kita akan bahas adalah Lea. Jadi, Lea ini yang menjadi pertanyaan, apakah is she a biblical Wonder Woman? Kenapa sampai ada pertanyaan seperti ini? Kita akan bahas sama-sama. Tapi teman-teman, sebelum aku bahas Lea, aku mau kita memahami dulu kejadian
kejadian 1 lah sampai kejadian 29 sebelum kita nyampai ke ayat yang tadi kita baca ya, khususnya aku sama Jeffrey baca. Nah, teman-teman, aku coba mencoba men-summary-kan semuanya secara singkat. Jadi manusia pertama kalau kita baca di kejadian 1 itu adalah Adam ya, terus dia punya istri namanya Hawa, anaknya itu ada Kain, Habel, sama Set. Jadi pertama Kain Habel dulu, salah satunya meninggal, akhirnya Hawa melahirkan lagi ada Set, anak yang ketiga. Nah, dari Set itu lahir tuh keturunan-keturunannya, ada Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metusala, Lamek. Dari Lamek ini dia punya keturunan itu Nuh, Nabi Nuh ya, yang terkenal dengan Bahterah Nuh, kisah Bahterah Nuh. Selanjutnya dari Nuh itu dia punya 3 anak, Sem, Ham, sama Yafet yang masuk ke kapal Nuh. Dari Sem itu lahir, jadi dari anak pertama ini punya keturunan nih, ada namanya Arpaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah. Nah, Terah ini punya anak, ada 3, Abram, Nahor, sama Haran. Abram ini adalah yang pertama, yang paling tua, dan kita kenal sebagai Abraham. Nah, Abraham ini istrinya adalah Sarah. Istrinya Sarah, dan mereka kan kalau teman-teman baca udah sangat terkenal, Abraham ini dan Sarah dia susah punya anak ya, yang Tuhan menjanjikan keturunan dan sampai akhirnya mereka punya anak di masa tua mereka, yaitu namanya Ishak. Ya, nah kita kesampingkan ya yang Abraham punya anak Ismail dari budaknya Sarah, kita kesampingkan itu. Nah, dari Ishak ini dia menikah dengan Ribka. Nah, mereka punya anak kembar, namanya Esau sama Yakub. Yakub ini yang nanti namanya berubah jadi Israel. Dari Yakub itu nanti Israel, anaknya Yakub ini itu ada 12, itu menjadi suku-suku Israel. Nah, kurang lebih summary-nya seperti itu. Nah, yang kita lihat ada yang mungkin aku agak mundur sedikit sebelum kita bahas Yakub, cinta segitiga antara Yakub, Rahel dan Lea ya. Yakub itu sama dia kan punya kembar ya, namanya Esau, di mana cukup terkenal juga ini sebenarnya ceritanya tentang Esau dia menjual hak kesulungannya ke Yakub. Dan Yakub itu dia menipu. Dia menipu ayahnya, menipu Esau juga, dibantu dengan Ribka ya, mamanya, itu biar dia bisa mendapatkan berkat sebagai anak sulung dari papanya si Ishak. Nah, dan gara-gara itu pada saat ketahuan ternyata berkat sebagai anak sulung itu jatuhnya malah ke Yakub. Si Esau itu kan dia marah besar. Nah, karena dia takut dibunuh, si Yakub ini dia kabur. Dia kabur dan mamanya kan karena mamanya si Ribka ini lebih sayang sama Yakub, dia ngasih tahu kamu pergi tuh ke daerah X gitu. Di situ ada kerabat aku, ada saudara jauh aku, kamu cari dia namanya Laban. Gitu. Nah, singkat ceritanya seperti itu, maka sampailah Yakub ke tempat Laban. Dan di tempatnya Laban, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau teman-teman lihat ya, di ayat 9-14, itu pertama kali si Yakub dia lihat Rahel, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan kita kembali lihat di Kejadian 29, tadi ayat 19. Si Laban itu dia malah bilang lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, karena orang zaman dulu itu memang mereka mengawinkan anak itu dengan kerabat, dengan keluarga. Dan apalagi Laban ini kan dia kenal dengan si Ribka, makanya dia merasa lebih aman nih anakku dikawinkan dengan si Yakub, apalagi si Yakub kan dia demen nih sama si Rahel. Tapi teman-teman ternyata yang pada saat kita baca mungkin aku pakai bahasanya bukan bahasa Katolik ya.
ternyata karma bermain, teman-teman. Kalau dulu si Yakub dia menipu Esau untuk mendapatkan berkat kesulungan, akhirnya kali ini papa mertuanya sendiri, si Laban itu tipu dia. Dia dijanjikan Rahel, tapi pada saat menikah, dia diberikan Lea. Dan sedihnya dia baru tahu itu pada saat sudah lewat, sudah keesokan harinya, mereka sudah malam pertama. Itu dia baru tahu ternyata yang malam sama dia itu adalah Lea, bukan Rahel. Nah, sekarang teman-teman, kita akan bahas satu persatu siapakah Lea ini, ya. Lea ini ada, kita lihat di ayat 17. Ayat 17 dibilang, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Teman-teman, si Lea satu, dia adalah orang yang matanya tidak berseri. Di Alkitab tidak dijelaskan secara detail. Matanya tidak berseri ini kenapa? Bisa jadi matanya ini kurang sempurna. Ya, secara fisik. Dan ini bisa kita anggap adalah kekurangan fisik Lea. Ya, terus tidak elok sikapnya. Karena bisa jadi sikapnya ini tidak elok, ya, gara-gara kekurangan fisiknya. Ya, dan yang ketiga dia tidak cantik parasnya. Nah, teman-teman, perempuan yang seperti ini zaman itu pasti susah dapat pasangan, pasti susah dapat suami. Si Laban, papanya ini nggak kehilangan akal. Nah, dia akhirnya secara nggak langsung ya, dia merencanakan untuk menipu Yakub. Karena dia lihat betapa Yakub mencintai Rahel. Tapi daripada anaknya ini si Lea nggak dalam tanda kutip ini ngomongnya udah nggak enak ya, nggak laku, dia menipulah si Yakub. Dan teman-teman, akhirnya Lea dinikahkan dengan Yakub. Sekarang kita fokus pada posisi kalau misalnya kita adalah Lea. Saat Lea papanya, nggak mungkin dong si Lea tiba-tiba H-1 papanya si Laban bilang, kamu nanti nikah ya gantiin Rahel, mau nipu segala macam. Nggak mungkin, dia baru tahu teman-teman, dia pasti sudah tahu minimal beberapa hari deh. Tapi bisa jadi beberapa minggu sebelumnya dia pun sudah tahu rencana papanya ini. Gitu, karena pasti papanya butuh persetujuannya, ya. Nah, teman-teman, yang jadi pemikirannya Lea pada saat dikasih tahu sama papanya si Laban, nanti kamu akan menikah, aku mau nikahkan kamu sama Yakub. Yang terjadi, yang di pikirannya Lea sebagai perempuan apa sih? Nomor satu, itu pasti dia senang banget. Ya, apalagi kalau teman-teman lihat, kalau kita lihat di kitab Kejadian sebelum Kejadian 29, perikop yang menggambarkan Yakub itu seperti apa. Yakub itu ganteng, teman-teman. Dia itu dia cakep. Dia seorang yang tidak berbulu kayak Esau. Kalau kita lihat ya di perikop bab-bab sebelumnya. Dan dia tinggi. Nah, orang yang lihat Yakub pasti suka sama Yakub. Apalagi si Lea dengan kekurangannya dikasih tahu nanti aku nikahkan ya dengan si Yakub, pasti seneng banget teman-teman. Bisa jadi Yakub ini satu-satunya laki-laki yang dia puja dalam hatinya. Bisa jadi dalam hidupnya Lea itu cuma ada 2 laki-laki, papanya si Laban dan yang kedua adalah Yakub. Ya. Nah, apalagi si Yakub ini sudah tinggal 7 tahun loh, tinggal sama-sama mereka, walaupun demi Rahel ya, tapi kan si Lea ini laki-laki di sekitar dia itu itu tadi saya bilang Laban sama si Yakub doang. Lea ini nggak kayak Rahel yang bisa bebas pergi keluar, karena si Rahel ini dia juga membantu menggembalakan ternak papanya. Kalau kita bisa baca di ayat 29 ke atasnya. Ya.
Nah, si Lea ini orangnya di rumah terus, dan pasti ya bener-bener kalau aku membayangkan posisinya si Lea, dia tuh betapa dia mendambakan si Yakub. Dan apa yang terjadi teman-teman pada saat Lea setelah malam pertama, pagi-pagi dia bangun, Yakub bangun, dan begitu Yakub lihat dia, apa rasanya jadi Lea? Suami kamu sendiri tiba-tiba bangun, what? Kamu? Aku pikir semalam kamu itu Rahel. Mungkin dia akan melihat sebelah mata, memandang dengan tidak senang, merasa dijebak, tapi yang sakit hati itu adalah Lea, teman-teman. Sakitnya Lea itu apa? Dia sakit karena pada saat Yakub sadar, itu bukan dia, kata-katanya itu pasti nadanya sudah nggak enak didengar sama Lea. Kedua, Lea pasti mendengar protesnya Yakub ke Laban, bahwa Yakub itu maunya Rahel, bukan Lea. Ya. Yang ketiga, Rahel pun sakit hati karena papanya pun secara nggak langsung mengabulkan dan mengizinkan Lea itu dalam 7 hari akan punya saingan, yaitu adiknya sendiri. Nah, yang keempat, yang menjadi sakit hatinya si Lea adalah setelah 7 hari, dia selama 7 hari itu bukan menjadi 7 hari yang menyenangkan. Karena Yakub itu mau secara terpaksa melewati 7 hari, menggenapi 7 hari pernikahannya dengan Lea, sambil mendambakan wanita lain. Jadi perasaan itu pasti sangat-sangat tertolak selama 7 hari. Dimana biasa orang kalau menikah itu pasti berbunga-bunga, pengantin baru itu senang, tapi yang dirasakan Lea adalah enggak. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami penolakan seperti Lea? Penolakan tadi ada 4 alasan ya, penolakan yang sampai membuat Lea itu sangat-sangat sakit. Ada 4 alasan yang barusan saya sebutkan. Yang kita bisa belajar ini dari Lea, ya. Lebih spesifik dari kejadian 29 dari ayat 31 sampai 35. Ya, 31 sampai 35 ini nanti teman-teman mungkin bisa baca sendiri, tapi aku nggak akan baca lagi karena kita akan membahas itu satu persatu. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh Lea itu pada saat mengalami penolakan, dia maju. Dia menjadikan penolakannya itu menjadi modal utama dia untuk kemajuan rohani dia. Nih, ibaratnya begini. Kita kalau sudah sakit, masa masih mau rugi sih? Jadi, atau gini, ibarat kita minum obat, itu obatnya nggak enak, pahit, tapi kita paksain minum, itu demi sembuh. Kita olahraga sampai badan sakit-sakit demi sehat, demi ototnya terbentuk, demi langsing. Jadi istilahnya kita pasti nggak mau sakitnya itu double. Sudah sakit, rugi pula. Enggak, kita pasti mau kayak prinsip bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi pemikiran Lea yang pertama kali adalah, oke, aku tetap harus maju. Aku mengalami penolakan yang sedemikian besar ini, aku harus tetap maju. Nah, kita lihat langkah pertama yang dilakukan oleh Lea. Nah, orang Yahudi itu kebiasaan, teman-teman, memberikan nama sesuai apa yang dia alami saat dia mengandung atau pada saat proses melahirkan. Kayak Yabes. Teman-teman tahu Yabes? Pernah dengar tentang Yabes? Yabes itu diceritakan, artinya Yabes itu adalah kesakitan. Karena pada saat mamanya melahirkan dia, itu dia mengalami sakit yang sangat besar. Dan Yabes ini malah namanya tuh nggak bagus loh, artinya kesakitan. Tapi mamanya kasih dia nama Yabes.
gitu. Untuk teman-teman yang nggak tahu Yabes, mungkin itu ada lagunya yang cukup terkenal. Sebentar ya, aku coba mengingat. Yang doa Yabes aja. Ada yang inget nggak? Aku coba googling. Doa Yabes. Oh, yang ini loh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yang itu teman-teman ya. Jadi ini juga salah satu yang favorit aku di perjanjian lama tentang Yabes, tentang doa Yabes. Nah, ini cuma intermezzo aja tentang salah satu bukti bahwa orang Yahudi zaman dulu itu memberikan nama kepada anak-anaknya sesuai apa yang dia alami pada saat mengandung atau pada saat melahirkan. Nah, di awal pernikahannya, Lea itu beriman bahwa semua yang dia alami, Tuhan itu pasti lihat. Makanya dia memberikan nama anak pertamanya itu Ruben. Kalau kita lihat di Kejadian 29 ini, di ayat 32. Aku bacakan ya. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi dia mengimani dari awal aku pernikahan, terus aku hamil. Aku walaupun dia hamil, itu kalau teman-teman baca sampai kejadian berapa ya ini, sampai kisahnya mereka cita segitiga ini ya, even sampai akhir hayatnya si Yakub, dia itu tidak mencintai Lea. Kasarnya, si Lea ini cuma sebagai alat untuk melahirkan anak-anaknya. Apalagi karena si Rahel yang dia cinta itu nggak bisa punya anak, gitu. Tidak bisa melahirkan, walaupun di belakang Tuhan buka kandungannya si Rahel, ya. Jadi yang pertama, si Lea, dia memberikan nama anak pertamanya Ruben, yang artinya Tuhan melihat. Lea itu dia beriman. Dia beriman, God open his eyes, so I close my eyes. Tuhan buka matanya dan aku tutup mata deh, gitu. Jadi ini menggambarkan iman yang tenang. Ini season 1 dalam hidup pernikahan Lea yang pertama. Itu tidak butuh waktu, ini loh, untuk hamil itu nggak butuh waktu singkat loh, tapi butuh waktu yang cukup banyak, dan si Lea ini dia berkorban penderitaan batin yang mendalam. Hari demi hari dia harus lewati melalui penolakan dari suaminya, ya mungkin dari adiknya sendiri si Rahel, dan yang dia lakukan adalah dia mendekat sama Tuhan. Kenapa aku bisa bilang dia mendekat sama Tuhan? Karena dia memberikan nama anaknya itu Ruben, di mana dia bilang Tuhan melihat. Dia beriman. God open his eyes and I close my eyes. Ya, jadi ini yang pertama teman-teman. Tuhan melihat. Jadi Lea percaya bahwa Tuhan melihat semuanya. Dia punya iman yang tenang. Karena Tuhan pasti melihat, ya udah, aku cukup tenang, aku cukup tutup mata deh, Tuhan yang akan berperang untuk aku. Nah, selanjutnya kita lihat langkah kedua. Setelah dia punya Ruben, apakah berubah sikapnya Yakub ke dia? No, teman-teman. Season kedua dalam kehidupannya si Lea, nggak kalah dengan tersanjung ya. Si Lea ini panjang di banyak season dalam hidupnya. Season kedua, Lea masih dalam penderitaan, walaupun yang pertama dia bilang pasti tentunya aku akan dicintai oleh suamiku. Benarkah dia punya Ruben, suaminya mencintai dia? Tidak, teman-teman. Masuk season kedua dalam kehidupan Lea, dia masih menderita ternyata. Tapi, imannya itu sudah level up. Dia mulai bukan hanya beriman bahwa Tuhan melihat semua yang terjadi dalam hidupnya, tapi dia mulai berdoa dan percaya Tuhan pun selalu mendengarkan doaku dan seruan hatiku, serta tahu kesakitan yang aku alami. Dan itu dia mulai dalam proses kehamilannya yang kedua. Makanya dia menamakan anak keduanya namanya Simeon.
yaitu Tuhan mendengarkan. Kita baca ayat 33. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Makanya, karena dia beriman, Tuhan bukan cuma melihat, tapi Tuhan pun sudah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Makanya dia menamakan anaknya Simeon, yang artinya Tuhan mendengar. Nah, kenapa aku bisa bilang lagi nih bukti bahwa Lea dekat sama Tuhan? Karena sampai Tuhan mendengar, tentunya Tuhan bisa mendengar karena Lea berbicara. Entah dia berbicara lewat mulutnya, berkata-kata dalam doanya, ataupun lewat seruan hatinya. Entah lewat mulutnya ataupun seruan hatinya, Lea itu menaikkan doa. Dia pray. Dan dia percaya Tuhan mendengar doanya. Makanya dia menamakan anaknya Simeon. Saat Yabes berdoa, itu pun itu kan salah satu liriknya itu si Yabes pun dia berdoa dengan iman bahwa kiranya Tuhan memperluas daerahku dan tangannya memberkati dan melindungi aku sehingga aku bisa terbebas dari malapetaka dan kesakitan. Di mana dia bilang kesakitan atau kekalahan tidak akan menimpa aku lagi. Itu doanya si Yabes ya. Tapi secara nggak langsung, doa Yabes ini itu juga kurang lebih sama yang disampaikan, yang dinaikkan pasti dengan bahasa lain ya, oleh Lea pada saat dia hamil Simeon. Dia mengucapkan doa iman. Teman-teman coba nih ya, dengarkan baik-baik kenapa aku bisa bilang doa Yabes itu adalah doa iman. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, padahal namanya itu kesakitan ya, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi nama yang diberikan kepada mamanya itu dia balik 100% dengan doa iman. Dan yang terjadi adalah apa? Yabes diberkati Tuhan, teman-teman. Sesuai dengan doanya. Tuhan memperluas daerahnya, Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Dan ini juga dinaikkan oleh si Lea. Kalau benar-benar sangat-sangat terlihat di ayat ke-33 ini, karena dia bilang, aku coba mengulang ya, dia bilang, Tuhan telah mendengar. Ini adalah kalimat iman. Makanya, bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya aku anak ini. Makanya dia menamakan Simeon, Tuhan mendengar. Teman-teman, setelah berdoa, kita tidur, aku ngomongnya Lea ya, Lea berdoa, dia tidur, dan dia percaya Tuhan dengar. Nah, yang aku mau ngajak teman-teman, pada saat kita berdoa, kita harus belajar seperti Lea. Tidur aja, berusaha tidur yang nyenyak, ya, dan percaya. Itu namanya doa iman. Karena kalau teman-teman belum percaya, itu belum terjadi doa iman. Ya, jangan tunggu jawaban. Kalau kita nunggu-nunggu Tuhan kapan nih, Tuhan kapan, nanti kita kecewa. Ya, nah setelah kita doa, tidur aja. Bukan hanya tidur atau kita melakukan rest in the night. Tapi kita juga harus rest in our life. Tidur itu adalah sikap percaya bahwa Tuhan mendengar. Obat terbaik dalam luka itu, kalau kita terluka, obat terbaiknya itu adalah doa dan waktu. Nah, apa maksudnya tidur? Dalam doa, maksudnya tidur itu dalam doa kita harus percaya menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Bagian kita berbicara pada Tuhan, kita mengadu pada Tuhan, dan sisanya Tuhan yang akan bekerja untuk kita. Nah, tapi teman-teman, pada saat kita berdoa, kita juga harus beriman bahwa yang terjadi pun itu pasti adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang pasti jauh lebih baik dari pemikiran kita.
Nah, ini adalah season kedua dari kehidupan Lea. Selanjutnya kita akan lihat season ketiga. Apakah Yakub sudah jatuh cinta kepada si Lea pada saat dia melahirkan Simeon? Tidak. Dan doanya si Lea itu udah berubah loh teman-teman. Kenapa aku bilang dia di season keduanya ini sudah level up. Dia itu sudah nggak minta Yakub cinta sama dia. Ya, dia cuma bilang, aku percaya Tuhan pasti mendengar. Nah, kita lihat lagi di level ketiga, season ketiga kehidupannya si Lea, itu selain dia beriman, Tuhan melihat, Lea berdoa, dia percaya Tuhan pasti mendengar. Nah, di season ketiganya dia level up lagi. Lea mulai menerapkan iman yang bertindak. Bagi Lea, doa itu tidak cukup karena doa itu satu arah. Makanya dia pun harus punya iman yang bertindak. Di kehamilan ketiganya, dia selalu berusaha agar Yakub lebih erat ke dia. Ya, kita lihat di ayat keempat, 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Di sini ya, aku tekankan, suamiku akan lebih erat kepadaku. Dia bisa berkata seperti itu karena dia berusaha, teman-teman. Dia yang bisa jadi yang dilakukan Lea, dia berusaha bangun komunikasi, ya. Dia berusaha mungkin menggandeng tangan Yakub, ya, dengan tetap dengan sopan, dengan hormat. Terus dia melibatkan diri dalam aktivitas sehari-hari, mencoba terlibat dalam aktivitas. Terus pokoknya dia melakukan berbagai macam usaha, teman-teman. Makanya balik lagi sesuai tradisi orang Yahudi, dia menamai anaknya sesuai pada saat proses kehamilan dia alami apa. Nah, dia menamainya Lewi. Lewi itu artinya aku berusaha. Nah, teman-teman, ini adalah tahap paling susah. Karena bisa jadi, ya, kenapa aku bilang paling susah? Karena pada saat kita berusaha, kita bertindak. Bisa jadi Yakub itu tetap tolak Lea loh. Dan yang terjadi apa? Dia tetap tolak Lea. Ya. Nah, biasa orang kalau sudah mengalami penolakan demi penolakan, apalagi pada saat kita sudah punya effort lebih, dan ternyata masih ditolak lagi, biasa kita mundur. Biasa pada umumnya manusia itu akan mundur. Nah, tapi teman-teman, yang terjadi di sini pada tahap ini adalah si Lea tetap punya keberanian untuk bertindak. Setiap dia mengalami penolakan, dia terus bertindak lagi. Ditolak, bertindak lagi. Dan ini yang akhirnya membuat si Lea akhirnya mendekat kepada makin level up, itu di mana level up-nya paling tinggi itu adalah pada saat di season keempat. Pada saat dia akhirnya itu bisa hamil si Yehuda, anak keempatnya. Jadi Yehuda ini anak keempat itu merupakan season keempat dalam kehidupan Lea. Yang artinya adalah the God's chosen. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, aku masih ngebahas tentang Lewi. Tidak heran teman-teman, dari keturunannya Yakub anak ketiga si Lewi ini, Tuhan itu menunjuk Lewi dan keturunannya itu menjadi imamat. Salah satu suku imamat yang melayani Tuhan di kemah suci ya, kalau di perjanjian lama. Karena si Lewi ini dia lahir dari ari-ari yang berjuang untuk menenangkan hati suami. Berusaha menenangkan hati pasangan. Dalam tanda kutip aku refers to menenangkan hati umat, menenangkan jiwa. Gitu ya. Jadi Lewi ini aku berusaha, ini adalah tahap yang benar-benar krusial banget dalam kehidupan Lea, yang sungguh-sungguh membentuk Lea sehingga akhirnya dia bisa melahirkan seorang anak yang benar-benar luar biasa juga, yang ditunjuk Tuhan sebagai suku yang menenangkan hati umat bangsa Israel nanti pada saat, karena mereka jadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita lihat yang dilakukan oleh Lea dalam menghadapi penolakan yang terjadi. Kita lihat tahap keempat, ya, yaitu Yehuda. Di season keempat, Lea itu dia tiba di tahap paling akhir, tahap perjuangannya akhir. Nah, di sini dia bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, teman-teman. Inner beauty-nya Lea itu sudah kebentuk. Dia udah nggak fokus sama aku punya kekurangan nih di fisik aku, no. Tapi dia sudah terbentuk itu dari innernya. Bayangkan dia sudah melalui 3 season. Ditolak terus, tapi dia tetap bertahan dalam Tuhan. Lea itu sudah nggak, bener-bener udah nggak minta lagi, tapi bersyukur aja terus. Ini yang buat Lea umur panjang, teman-teman. Dia stop di pujian, dia stop di bersyukur. Kalau teman-teman lihat, Lea sama Rahel itu umurnya pendek. Lea ini umurnya panjang, karena mulai di season keempat ini dia sudah hidupnya tuh dia punya habits itu sudah terbiasa terbentuk itu untuk bersyukur. Ya. Nah, kita baca ayat 35, ayat terakhir, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, menandakan selama dia hamil si Yehuda, dia bersyukur terus. Itulah sebabnya ia menamakan anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Walaupun nanti terakhir dia masih melahirkan 3 anak lagi ya, teman-teman. Nah, sampai di season ini, teman-teman, si Lea itu dia bisa nyampe di season keempat ini nggak cepat. Tapi benar-benar proses. Kita mungkin sambil merefleksikan kita saat ini berada di posisi di mana nih? Apakah masih di posisi 1? Cuma merasa, oh Tuhan melihat. Atau kita beriman, Tuhan mendengarkan. Atau mungkin kita sudah di level 3, aku punya iman yang bertindak. Atau kita sudah, apapun kondisi kita sudah bersyukur. Nanti kita bisa sharingkan itu di dalam kelompok sharing kita. Dan teman-teman, masalah kita itu pasti banyak banget. Dan untuk bisa punya kehidupan yang benar-benar bersyukur dalam apapun yang kita alami itu nggak mudah. Mungkin nanti kalau ada kesempatan aku bisa sharing bagaimana aku bertumbuh dalam firman dan doa. Aku bukan cuma cinta firman, tapi yang paling berat adalah aku senang membaca firman, mendalami firman, ikut kursus Alkitab juga gitu ya. Tapi paling susah itu adalah pada saat aku sudah mengetahui firman tersebut, Roh Kudus menggerakkan untuk menjadi pelaku firman, tapi ternyata itu susah, Bo. Gitu. Nah, bagaimana Tuhan benar-benar mengajar aku untuk bisa punya iman bertindak. Aku berdoa untuk sesuatu yang doa bertindak. Nanti di bagian sharing ya, aku coba sharing ya. Dan bagaimana aku bisa belajar untuk berdoa bersyukur dalam segala hal. Nah, mungkin secara singkat ini 4 proses pertumbuhan iman Lea, teman-teman. Dan yang dia dapat itu adalah pada saat, menurut aku Lea ini menangnya di akhir. Karena pada saat dia meninggal, yang dikuburkan di samping Yakub bukan Rahel, tapi Lea. Dan dari keturunan Lea lah, yaitu Yehuda, itu lahir Yesus. Jadi, kalau kita tarik dari keturunan Yehuda, kan anaknya si Yakub ada 12 ya. Tapi yang paling besar itu adalah si Yusuf, anak nomor 11-nya, anak laki-laki nomor 11-nya. Yang bisa membawa mereka bangsa Israel ini bisa bermula di Mesir itu, yaitu panjang lagi. Tapi intinya teman-teman, justru dari anak keempat, anak yang namanya Yehuda ini, di mana musimnya si Lea pada saat dia hamil, itu dia bersyukur terus. Dari anak nomor 4 lah, Tuhan memilih garis keturunannya Yesus lahir dari Yehuda. Nah, teman-teman, saya next lagi. Nah, di sini aku mau coba share, ini Mazmur 118, 22-23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Justru kita yang Tuhan izinkan mengalami penolakan,
ketidakadilan, dibully lah, mungkin merasa tidak sempurna dan lain-lain, itu Tuhan izinkan teman-teman kita harus mengimani itu. Karena dari hal tersebut itu jadi modal kita. Kita malah jadi batu penjuru melalui kejadian-kejadian tersebut. Melalui kejadian-kejadian tersebut kita jadi batu penjuru dan kita menjadi perbuatan ajaib di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja melalui penolakan dan kelemahan-kelemahan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi bersyukur, kita harus bersyukur punya masalah, kita bersyukur Tuhan izinkan kita punya kekurangan, karena dengan punya kekurangan kita bisa semakin bergantung sama Tuhan. Nah, teman-teman, ini yang bisa aku share ke teman-teman. Kita akan tadi tanya jawab dulu atau sharing ya? Remi, aku lupa. Kita sesi tanya jawab, Ki. Oke, tanya jawab dulu ya. Aku belum tutup slide aku kalau gitu. Ada yang mau tanya, silakan.